Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat dan selalu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah masuk bersama kami pada siaran audio Teknologi Pendidikan di Universitas Pendidikan Mandalika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang berjudul puisi. Tentunya, teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata puisi, bukan? Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi supaya teman-teman sekalian lebih paham mengenai puisi. Supaya teman-teman nanti bisa membuat karya puisi yang indah lagi dan sesuai ketentuannya. Baiklah teman-teman sekalian, tidak perlu menunda waktu berlama-lama. Marilah kita dengar penjelasan ceritanya. So, selamat menonton guys! Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Bu. Bu. Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah kami sehat, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya sesuai di RPS kita mengenai puisi. Apakah anak-anak sekalian udah belajar mengenai materi tersebut? Sehat. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah dipelajari, apakah ada yang bisa bantu untuk menjelaskan materi tentang puisi? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru yang sudah memperkenankan saya untuk menjawab pertanyaannya. Puisi adalah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga memiliki isi yang mengandung makna dengan bahasa yang sangat indah. Jawaban yang sangat bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Puisi merupakan sastra yang membangkitkan kesadaran imajinatif dan terkonsentrasi pengalaman atau respon emosional melalui bahasa yang dipilih serta diatur untuk makna, suara, dan juga ritme. Kedua jawaban yang kalian berikan sangat bagus, Nak. Nah, selain pengertian puisi, ada apa lagi materi yang terkait dengan puisi ini? Ada yang mau menjawab? Jika ada, silakan, Nak. Saya izin menjawab, Bu, atas nama Yanal Farizi. Selain pengertian, ada juga beberapa materi yang terkait puisi, seperti ciri-ciri puisi dan jenis-jenis dari puisi. Adapun jenis-jenis puisi yang saya ketahui yaitu yang pertama, Bu, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang huruf konsonan. Yang keempat, setiap baris terakhir berbunyi vokal kata tertentu. Mungkin hanya itu dulu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus jawabannya, Nak Yayan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis puisi? Jenis-jenis puisi ada beberapa, Bu, yang saya ketahui. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang diciptakan pada masa lalu dan terikat oleh aturan-aturan. Aturan yang dimaksud adalah jumlah baris dalam bait, jumlah kata dalam baris, dan jumlah suku kata maupun rima. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terkait aturan. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Yang ketiga, puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah salah satu jenis puisi yang keberadaannya muncul pada era setelah tahun 2000. Menurut KBBI, kontemporer adalah bermakna masa kini sesuai dengan keadaan zaman. Terima kasih, Nak Taufik, jawabannya. Hebat sekali. Nah, anak-anak sekalian, pada jenis-jenis puisi yang telah dijelaskan oleh teman kalian, ada juga beberapa macam contohnya, baik itu dari puisi lama, puisi baru, maupun puisi kontemporer. Apakah ada yang mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer? Mau menjawab mengenai apa saja yang termasuk dalam puisi lama. Yang termasuk dalam puisi lama ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 lirik dengan rima akhir AB-AB.
Pantun bisa dibedakan berdasarkan jenis, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Yang kedua ada mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Yang ketiga ada karmina. Karmina merupakan jenis pantun pendek yang terdiri dari 2 baris. Karena pendek, karmina sering disebut pantun kilat. Yang keempat ada seloka. Seloka merupakan pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik dan berisi pepatah. Yang kelima ada gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari 2 bait yang mana tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Yang keenam ada syiar. Adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang sama. Dan yang terakhir ada talibun. Talibun adalah pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki irama ABC-ABC. Baik sekali jawaban Nak Meliza. Ibu akan menambahkan mengenai puisi baru. Dalam puisi baru dapat digolongkan menjadi 8, di antaranya. Yang pertama ada ode. Ode adalah puisi lirik bisikan sanjungan kepada yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Yang kedua ada balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Yang ketiga ada himne. Himne adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, dewa, atau sesuatu yang dianggap penting atau sakral. Yang keempat, epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Ada yang mau melanjutkan? Jika ada, Ibu persilahkan ya. Baik Bu, izin melanjutkan. Yang pertama, romansa adalah puisi yang cerita berisi tentang kisah-kisah cinta kasih. Yang kedua, elegi adalah puisi yang berisi tentang ratap tangis atau kesedihan. Yang ketiga, satire adalah puisi yang tentang sindiran atau kritik kepada pengusaha. Yang keempat, distikon adalah puisi yang masing-masing bait terdiri 2 baris. Yang kelima adalah Tarzina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Nah, selanjutnya Watiren adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya Queen adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Selanjutnya Sketch adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris. Selanjutnya Septima adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 7 baris. Sedangkan oktava atau stanza adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Yang terakhir, soneta adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2. Terima kasih. Dalam puisi kontemporer dibagi menjadi 3, yaitu mantra, beling, dan konkret. Mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Kemudian beling adalah puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Kemudian konkret adalah puisi yang mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Struktur batin dari puisi diantaranya tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Pada umumnya, unsur-unsur puisi dapat dibagi berdasarkan strukturnya menjadi 2 jenis, yaitu, ada yang tahu jawabannya? Silakan jawab ya. Struktur fisik dan struktur batin, Bu. 6 struktur fisik puisi, diantaranya tipografi, diksi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Betul sekali. Sekarang, sebutkan struktur batin dari puisi. Struktur batin dari puisi diantaranya tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sekalian, sepertinya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sangat aktif dan baik. Semoga segala materi
tadi tetap selalu diingat dan selalu diulang ya. Proses belajar mengajar kita hari ini sangat Ibu apresiasi kepada kalian semua. Karena pemahaman kalian tentang materi ini sudah sangat baik dan jawaban yang kalian berikan pun sangat baik. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih setia mendengarkan audio kami sampai akhir. Semoga kalian semua paham dengan materi yang telah kami paparkan tadi. Semoga kalian selalu sehat dan sampai jumpa lagi di audio siaran teknologi pendidikan yang pastinya di kampus kesayangan kita, Universitas Pendidikan Mandalika. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.